Praktek hukum asumsi Neville Goddard untuk mendapatkan kembali si dia yang hilang. Bojo panjenengan atau pacar panjenengan pergi sama orang lain, atau sekedar ngambek berhari-hari nggak mau ketemu panjenengan. Hukum asumsi Neville Goddard obate. Ikuti penjelasan Pak Lang berikut ini. Gini nih kisahnya, mungkin mirip dengan yang panjenengan alami. Suatu kali sebelah namanya Mbak Mayang, ini warga Bantul, memuncak jengkelnya pada sang suami. Nama suaminya Mas Tony. Itu terjadi karena Mas Tony sepertinya lagi butuh sesuatu yang yang beda gitu ya. Ada rasa nggak bergairah dengan suasana rumah, termasuk pada istrinya itu, pada Mbak Mayang itu. Maka Mas Tony sering pergi keluar rumah di jam-jam yang sebelumnya selalu ada di rumah. Ada aja alasannya. Pernah alasan meeting direksi, pernah beralasan main tenis, padahal namplek bal tenis bablas ora iso. Ada lagi alasan kunjungan keluar kota. Padahal selama ini ora lunga-lunga iblas, kantornya orang ngongkon lunga-lunga ndi. Pokoknya jengkel lah ya. Nah, Mbak Mayang bertanya pada diri sendiri, apa yang salah denganku ya? Lalu ia mencoba mengeluarkan bujukan berupa rayuan manja pada kekasihnya itu, pada Mas Tony. Ia menyediakan layanan lebih, masak makanan yang berbeda dari biasanya. Ya. Ora saben-saben ote-ote, saiki ote-ote, engko awan ote-ote, engko sore ote-ote, sesuk ote-ote meneh, jengkelke kan, boseni. Tapi ini berbeda. Lalu Mbak Mayang juga nelpon atau kirim WA lebih sering menanyakan keadaan suaminya itu ketika lagi di kantor. Namun semua upaya itu nampaknya enggak membuahkan hasil apa-apa ya. Mas Tony ini tetap saja turun minat dengan suasana rumah. Nah inilah, mulailah Mbak Mayang didera rasa penasaran, atau lebih tepatnya khawatir lah ya, khawatir. Ojo-ojo engko gek bojone kuwi duwe cem-ceman ya, kacau kan. Maklum zaman sekarang kan ngetren ya perselingkuhan di kalangan keluarga-keluarga ini. Bagi keluarga sekarang ini cem-ceman itu semacam vitamin kehidupan itu kata kawan saya ya. Ya wis pancen donyane kaya ngene, donyane wis kentir saiki. Beruntunglah Mbak Mayang ini berkenalan dengan hukum asumsi Neville Goddard. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang lumayan, ia mengikuti pelajaran yang diberikan oleh pasutri Afrika Kanada bernama Gabriel dan Kelly. Panjenengan bisa ngecek channelnya Gabriel dan Kelly ini, ada webnya juga ya. Nah inilah yang kemudian dilakukan oleh Mbak Mayang berdasarkan hukum asumsi Neville Goddard dari Gabriel dan Kelly ini. Mbak Mayang kemudian menerapkan teknik law assumption yang dinamakan no contact rule. Pertama, ia mengafirmasikan bahwa suaminya baik-baik saja. Dia mengafirmasikan bahwa suaminya kembali tergila-gila padanya, bahwa suaminya kepikiran dirinya terus-menerus siang dan malam. Ia melakukan afirmasi itu sehari 3 kali dalam keheningan. Tujuan afirmasi ini tak lain tak bukan adalah untuk meyakinkan alam pikiran bawah sadar Mbak Mayang sendiri bahwa ia akan menang dan berhasil menguasai suaminya dengan absolut. Kemudian di alam real, di alam yang nyata, Mbak Mayang mulai menerapkan jurus ekstrim yang namanya no contact rule tadi. Jadi ia mengurangi perhatiannya pada sang suami, justru mengurangi. Ia tidak lagi masakan-masakan yang enak-enak. Bahkan suatu kali pernah ia tidak masak sama sekali. Ia juga tak mengirim WA yang begitu dahsyat kayak dulu lagi. Malah pada minggu ketiga ia mempraktekkan no contact rule ini, Mbak Mayang malah pergi ke rumah orang tuanya begitu saja. Ora pamit babar blas. Yang untungnya wae mereka itu belum punya anak, jadi mulih neng orang tua itu ya gampang-gampang wae ya, karena ora ono sing gondeli. Ladalah pada minggu keempat, ya minggu keempat setelah praktek hukum asumsi dari Gabriel dan Kelly ini, suasana berbalik 180 derajat. Mas Tony yang semula dingin seperti es batu yang diambil dari kutub selatan, mendadak kok jadi anget ya. Ia kini berbalik merayu-rayu Mbak Mayang. Dia nelponin, ia minta maaf karena selama ini mengabaikan istrinya itu.
Ia beralasan bahwa ia memang lagi jenuh dengan kehidupan yang itu saja. Tetapi ia kini merasakan bahwa ia tidak bisa hidup normal tanpa istrinya itu. Ya sudah, istrinya pun lalu memaafkan. Mbak Mayang sangat gembira. Diam-diam dia sangat mengagumi khasiat strategi no contact rule itu. 4 bulan setelah peristiwa ini, Mbak Mayang melakukan tes pack ke seorang dokter, ya dokter kebidanan tentunya ya, atau dokter kandungan, dan dinyatakan positif hamil. Ini bakal anak pertama mereka. Nah loh, kebahagiaan Mbak Mayang menjadi berlipat-lipat. Suami sudah kembali mesra, dan dirinya dinyatakan positif hamil. Sesuatu yang sebetulnya mereka tunggu sejak lama, karena mereka sudah menikah 2 tahun, dan belum ada tanda-tanda kehamilan. Tetapi sekarang Mbak Mayang hamil. Itulah kawan-kawan kekuatan hukum asumsi Neville Goddard untuk memperbaiki luka-luka dalam relasi. Semoga cerita pendek ini memberi inspirasi dan motivasi bagi panjenengan agar sukses dalam hidup percintaan panjenengan, atau nggak harus percintaan juga, relasi secara umum lah, antar teman atau antar anggota keluarga juga bisa juga ya. Gunakan hukum asumsi ini dengan tepat dan hasil positif pasti akan didapat. Matur nuwun, salam seger waras.